Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom pagi. Yang di rumah, yang di sini juga shalom semuanya, sehat semua ya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan kita sudah mati, bangkit dan sekarang naik. Itu kita merayakan bahwa Dia yang berkuasa atas kita semua. Amin. Amin. Kita lihat dari Matius, Markus dan Lukas pasal terakhir. Firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikanlah bangsa semua muridku. Tapi saya nggak ambil itunya, tapi saya mau ambil Tuhan menyertai kita senantiasa, Tuhan menyertai dengan tanda-tandanya. Dan di Lukas kita baca Tuhan nggak cuma menyertai kita, tapi Tuhan memberkati kita dan kita pun menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Kita sambut kenaikan Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian, kemenangan terjadi di sini bagi kita semua. Apapun yang saat ini kita rasakan, kami mau bersyukur Tuhan. Kemenangan-Mu bagi kami semua Bapa. Yes. Sama-sama kita katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau melepaskan semua beban kami Yesus. Kami gak mau tahan di hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
yakin Kau hadir di sini. Tanda kami Ku berserah Tuhan. rasakan Kami yakin akan kuasa kasih-Mu, yang kuasa-Mu, tak Tuhan. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, praise the pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan,
setiap kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan setiap kami meninggikan Kau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau mati, Kau bangkit, Kau naik ke surga Tuhan. Kau memberikan kami Tuhan anugerah kuasa, berkat-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Dan Kau menyertai kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu beracara bekerja Tuhan untuk setiap kami Bapa. Dan firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, akan Kau salurkan lewat Roh Kudus-Mu kepada kami semua Tuhan. Apa yang kami tangkap Tuhan, itu hanya untuk memuliakan Kau dan kami mau bertindak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berserah, kami meninggikan Kau Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan dan yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, ya hari ini kita kembali lagi bisa beribadah walaupun masih ibadah online ya. Tapi saya percaya seperti yang sering kali saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah roh, artinya bukan perwujudan fisik, bukan sesuatu yang harus terlihat lalu kita baru merasa bahwa di situ ada hadirat Tuhan. Dalam ibadah seperti ini sekalipun, dalam ibadah online ini pun saya percaya dan saya juga tahu Bapak Ibu semua yang menyaksikan online ini, ibadah live streaming ini, percaya bahwa Allah yang kita sembah memiliki hadirat yang sama, yang dahsyat, mujizat yang sama ketika kita memuji menyembah Tuhan dalam satu ibadah di dalam gereja yang bertemu secara fisik, juga yang sama akan kita rasakan walaupun dalam suasana seperti ini. Oke, hari ini adalah hari yang begitu istimewa. Ini adalah rentetan kisah hidup Tuhan yang sesuatu yang spektakuler, yang tidak semua orang bisa kerjakan dan bahkan hanya Dia sendiri bisa kerjakan. Tidak semua nabi yang bisa lakukan, bahkan hanya Dia sendiri yang mengerjakan. Hanya Dia yang mampu melakukannya. Kalau beberapa waktu yang lalu, mungkin 40 hari yang lalu, kita memperingati itu juga ada satu peristiwa di mana ada kebangkitan diawali dengan kematian. Lalu muncullah yang namanya kebangkitan. Dan setelah 40 harinya yaitu hari ini, inilah hari yang kita kenal sebagai hari kenaikan. Kenaikan juru selamat kita, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa, kenapa? Karena kalau nggak ada hari ini, maka Yesus yang kita sembah itu cuma seperti roh gentayangan. Jadi Dia tidak punya tempat. Tetapi justru karena adanya hari ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, Dia punya tempat bermula. Dia adalah awal, Dia adalah alfa, dan tempatnya adalah kerajaan sorga. Sebab itu hari ini kita peringati sebagai hari kenaikan Dia ke sorga. Sesuatu yang istimewa, karena memang ada beberapa yang di Alkitab tercatat. Seperti Henok yang tiba-tiba sudah Tuhan bawa pergi. Lalu Elia yang terangkat, tetapi diangkat. Tetapi kalau Yesus Dia berangkat, sesuatu yang berbeda. Keinginan dirinya sendiri karena Dia tahu tempat Dia, kerajaannya yang sebenarnya bukan cuma di dunia ini. Karena Dia mempunyai segala-galanya. Tetapi Dia kembali kepada sorga, takhta kediamannya ya. Jadi ini begitu istimewa. Lalu 10 hari dari hari ini kita akan nanti juga menikmati hari yang namanya Pentakosta. Nah biasanya beberapa tahun yang kita lewati, mulai dari malam ini sampai dengan malam terakhir menuju hari ke-9 dan hari ke-10, kita ada doa 10 malam. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi karena situasi dan kondisi, oke, mungkin kita gak bisa lakukan itu secara fisik. Tetapi kita harus tahu bahwa 10 hari dari hari ini, yaitu adalah hari Pentakosta. Jadi ini benar-benar sebuah rentetan peristiwa, kejadian-kejadian ajaib, kelahiran, kematian, kebangkitan. Jadi gak stop sampai di kematian. Banyak mereka yang stop sampai di kematian. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia tidak stop di kematian. Dia bangkit. Lalu bukan cuma selesai di kebangkitan, Dia naik. Lalu yang terakhir, Dia kirimkan yang namanya Roh Kudus. Ya, oke, kita hari ini akan bicara tentang kebangkitan. Ya, yang sudah kita lewati menuju kepada kenaikan. Saya berikan tema hari ini bicara tentang you are not alone. Dalam bahasa Jawanya itu artinya kita gak sendirian ya. Jadi paling gampangnya gak single lagi gitu. Jadi sudah gak jomblo. Tuhan gak tinggalkan kita sendirian.
Tuhan tidak meninggalkan kita ketika dia naik ke sorga, lalu dia enak-enak di sorga sana. Dia biarkan kita di dalam dunia, kita dalam penderitaan, kita dalam pergumulan, lalu kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Enggak seperti itu. Karena Allah yang saya sembah, yang saya percaya juga Bapak Ibu sembah, dia adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita seorang diri. Makanya saya kasih tema, you are not alone. Kamu enggak sendiri, saya enggak sendiri, Bapak Ibu enggak sendiri. Kita semua enggak pernah sendiri. Karena ada Tuhan. Dia memang mungkin dia pergi, dia kembali. Tetapi dia di sana, dia berjanji. Artinya ada second coming. Ada kedatangan kedua kali. Dia berjanji dia akan datang kembali kedua kali. Dan selama proses itu dia di sorga sana, dia menyiapkan bahagian kita. Dia menyiapkan tempat. Artinya dia gak pernah sendiri. Bahkan sebelum dia berangkat, Kisah Para Rasul pasal yang pertama katakan bahwa ketika dia mau berangkat, dia bilang begini, kita gak boleh kemana-mana, artinya murid Tuhan waktu itu gak boleh kemana-mana. Disuruh tunggu di loteng Yerusalem, menantikan apa yang namanya janji Bapa. Nah itu yang saya sebut nanti 10 hari berikutnya. 10 hari dari hari ini yaitu hari Pentakosta. Kita akan bicara tentang Pentakosta tapi 10 hari lagi. Hari ini mulai dari kebangkitan menuju kepada kenaikan. You are not alone. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24. Kita boleh sama-sama buka, yang ada di rumah bisa lihat di slide. Saya coba tampilkan. Lukas pasal yang ke-24. Ya ini jadi panjang. Nah saya nggak akan baca semua. Saya akan hanya baca beberapa ayat. Lukas pasal yang ke-24 mulai daripada ayat yang ya ini dia ayat yang ke-13. Perikopnya berkata Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi ini udah sering banget ya kita baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Nah ayat ini berkata ada murid Tuhan 2 orang tetapi hanya disebutkan satu namanya. Jadi yang satu lagi tidak disebutkan. Satu namanya itu yang namanya adalah, nanti kita akan ketemu ya, saya enggak. Ternyata belum sampai ke sana, belum sampai pada ayatnya. Tapi kalau Bapak Ibu baca ada di ayatnya ke-18. Mereka namanya adalah Kleopas. Ya, Kleopas. Berdua artinya enggak sendiri, berdua. Mereka sedang jalan menuju ke sebuah tempat yang bernama Emmaus. Emmaus ini berjarak kira-kira Alkitab mencatat itu 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dari Yerusalem menuju kepada Emmaus, ini Yerusalem menuju kepada Emmaus itu berjarak 7 mil. 7 mil itu kira-kira kalau kita jadikan dalam kilometer itu kurang lebih 11 kilometer. Tepatnya 11,2 ya. Bayangkan zaman dulu jalan kaki 11,2. Kalau sekarang 200 meter aja maunya naik motor ya. Bahkan kalau perlu bawa mobil dalam jarak 200 meter. Nah zaman dulu Kleopas bersama dengan temannya berangkat ke Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus artinya 7 mil 11 kilo. 11 kilo cukup jauh ya. Naik sepeda aja pegel. Kalau saya naik sepeda aja 10 kilo udah berasa sampai rumah ngentek gitu ya. Karena gak biasa naik sepeda. Tapi mereka jalan kaki 7 mil jauhnya. Dan Alkitab katakan yang mereka kerjakan sepanjang perjalanan itu adalah mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Kleopas dengan mungkin saya sebut namanya adalah temannya Kleopas ya, temannya. Kan kita gak tahu namanya ya. Jadi kita kasih nama temannya Mr. K. Wah, jadi Kleopas dan temannya Mr. K ya. Artinya mereka berdua bercakap-cakap. Dan apa sih yang mereka cakapkan? Alkitab katakan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Artinya yang sudah terjadi itu berarti kemarin. Bukan hari ini, ya kan? Tetapi yang kemarin. Ayat 15 ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ayat ini berkata, datanglah Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya kalau ada 2 orang, saya gambarkan ada 2 orang. Ini adalah Kleopas dan ini adalah temannya si Kleopas. Tiba-tiba ada pribadi yang ketiga. Yang namanya Yesus. Ya. Yang namanya Yesus. Tiba-tiba mereka waktu bercakap-cakap datanglah Yesus mendekati mereka. Dan berjalan bersama-sama. Artinya sekarang menjadi 3 orang. Mereka jalan bersama-sama. Tetapi ayat 16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia.
Kleopas dan temannya tidak mengenali orang atau pribadi, atau mungkin saya nggak bisa sebut ini siapa gitu. Tetapi kedua orang ini tidak kenal, tidak mengenali yang tiba-tiba muncul. Dan sepertinya mereka nggak kaget, sepertinya mereka biasa aja, sepertinya mereka nggak syok, dan mereka nggak bertanya. Mereka nggak bertanya, kamu siapa? Alkitab cuma mencatat bahwa waktu Yesus mendekati mereka, kedua orang yaitu Kleopas dan temannya nggak bisa ngelihat. Gak mengenali, artinya bukan gak bisa melihat. Tidak mengenali siapa. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Nah, kalau kita baca ayat ini, ayat ke-17, Alkitab katakan ternyata perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus bukan perjalanan holiday. Artinya kalau holiday itu pasti senang, kalau holiday itu artinya pasti gembira. Pasti sepanjang jalan mereka ketawa-ketawa. Pasti mereka sepanjang jalan cerita-cerita yang membuat mereka hatinya semakin bersuka cita. Tetapi Alkitab mencatat, ayat 17 berkata, waktu Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Kedua orang, Kleopas dan temannya, berhenti dengan muka yang muram. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas ya. Namanya Kleopas menjawab Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Yesus orang Nazaret. Dua orang sedang jalan bersama-sama dengan yang namanya Yesus. Tapi Alkitab tadi katakan bahwa kedua orang ini tidak mengenali Yesus. Waktu Yesus bertanya, kedua orang ini lagi cerita, yang diceritain orangnya ada di situ. Yang diceritain orangnya yang bertanya. Aneh ya. Ini lucu banget ini kalau dibilang ceritanya. Emang mereka karena mereka tidak mengenali, makanya mereka bilang begini. Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Lalu mereka bilang, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Lihat pengakuan dari Kleopas. Kita lihat ya, ini yang luar biasa. Pengakuan dari Kleopas ayat ke-19. Dia adalah seorang nabi. Yesus dikenal oleh Kleopas seorang nabi. Ya. Kleopas bicara tentang Yesus, dia adalah seorang nabi. Lalu Kleopas katakan begini, bukan nabi biasa. Ayat ke-19. Yesus itu bukan nabi yang biasa. Kleopas ngomong sama Yesus. Dia bilang, Yesus itu bukan nabi yang biasa. Dia adalah nabi yang berkuasa. Nabi berkuasa. Wah, hebat ya. Dia ngomongin tentang Yesus padahal Yesusnya ada di situ. Untung yang diomongin yang baik-baik aja ya. Coba kalau yang diomongin yang gak baik, waduh bisa berabe. Lalu Yesus dibilang begini sama Kleopas. Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Wah, dia berkuasa bukan cuma sekedar artinya dia ngomong, tapi dia bisa melakukan. Lalu yang berikutnya dikatakan begini, dia hebat di hadapan Allah, artinya berkuasa ini di hadapan Allah, ini yang luar biasa. Dan bangsa Israel. Ini bukan Yesus yang bicara, tetapi Kleopas. Kleopas mengatakan kepada Yesus dia adalah seorang nabi, nabi yang berkuasa dari perkataan dan perbuatan, dan dia berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Karena ternyata berarti Kleopas ini sering banget ikutin KKR-nya Yesus. Jadi Kleopas ini sering hadir di setiap KKR-nya Yesus. Tetapi kita lihat ayatnya ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, Kleopas bicara kepada Yesus, Yesus yang kami kenal, dia adalah nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Tetapi itu kemarin. Ya, saya ulangi lagi. Kleopas bicara kepada Yesus, ngomongnya sama Yesus nih. Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Tapi kemarin, bukan hari ini. Karena mereka berkata seperti ini. Padahal
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 23 saya ulangi. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Artinya Kleopas bicara Yesus yang mereka kenal sebagai nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Ini kemarin karena sekarang nabi yang namanya Yesus ini sudah meninggal, sudah mati. Sudah ditangkap, dihakimi, disalibkan, akhirnya meninggal, akhirnya mati. Tetapi Kleopas tidak menjadi saksi hidup. Yang dikatakan oleh Kleopas adalah beberapa wanita, perempuan dari bangsa kami. Datang mendatangi kubur Yesus dan ternyata kubur Yesus mereka nggak ketemu. Yang mereka ketemu itu malaikat dan mengatakan katanya, kata malaikat, kata perempuan itu kepada malaikat, kata malaikat itu kepada perempuan itu, Yesus sudah bangkit, dia hidup. Tapi Kleopas sendiri belum pernah berjumpa dengan Yesus. Kleopas sendiri masih berpikir di pikirannya bahwa Yesus masih mati. Makanya Yesus yang hidup, Yesus yang nabi berkuasa ini itu kemarin. Bukan hari ini. Dia nggak berpikir bahwa hari ini Yesusnya sudah bangkit. Dia masih berpikir katanya doang. Belum yakin, mereka belum percaya. Kleopas belum memahami, belum meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Nah makanya ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini, ayat yang ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Artinya mereka tidak melihat Yesus yang sudah bangkit. Ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wah lihat ya. Lalu ia berkata, kamu orang bodoh. Wah, Kleopas dibilang Yesus ini bodoh. Ya, jadi ternyata kalimat bodoh ini sudah pernah dipakai sama Yesus waktu itu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Ibrani sebenarnya ini bukan bicara tentang bodoh, artinya Kleopas dengan temannya ini adalah orang yang bodoh. Tapi sebenarnya bahasa ini artinya adalah Yesus sedang memancing mereka, sedang memancing pemikiran mereka, ayat ke-25 ini memancing pikiran mereka bahwa Yesus mau bilang begini. Masa kamu gak percaya bahwa Yesus itu sudah hidup? Banyak nabi yang sudah mengatakan. Jadi artinya bodoh di sini bukan secara intelektual, Kleopas itu bodoh. Maksudnya Yesus, jadi kalau kita bicara mengartikan ini harafiah, wah Yesus aja ngomong orang bodoh. Berarti boleh dong kalau kita maki-maki orang bodoh. Enggak. Pengertian di sini bodohnya bukan karena Kleopas memang tidak pintar secara intelektual. Tapi bahasa Ibrani mengajarkan bahwa bodoh di sini adalah mereka sedang diajak oleh Yesus berpikir lebih keras. Artinya benar enggak? Masa kamu enggak percaya? Masa kamu enggak yakin? Jadi bukan bodoh seperti yang kita kenal ya. Jadi jangan pernah pakai kalimat bodoh ini untuk marah sama orang. Karena katanya ini juga Alkitabiah. Yesus aja bilang boleh kok. Wih bodoh lu gitu, gak boleh ya. Alkitab pengertiannya bodoh ini adalah mengajak untuk Kleopas dan temannya ini berpikir lebih lagi. Naik pola pikirnya. Nah jadi ingat baik-baik kalimat di sini arti sebenarnya bukan sedang menghina Kleopas ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27. Ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Wah ini menunjukkan Yesus intelektualnya luar biasa. Mulai dari kitab Musa. Kitab Musa itu berarti kitab Taurat ya. Sampai kepada kitab nabi-nabi. Segala kitab nabi-nabi. Perjanjian lama semua karena perjanjian barunya belum ada ya. Perjanjian lama semua. Yesus ya jelas. Yesus waktu hidup 12 tahun aja udah jadi guru. Yang diajarin itu orang-orang hebat, orang-orang pinter. Nah Yesus mengajarkan dua orang ini. Makanya tadi sebenarnya bukan bodoh. Yesus sedang memberikan penjelasan, mengajak mereka berpikir. Nah, kalau dari cerita ini bisa kita lihat bahwa ternyata Kleopas dan temannya tadi saya sudah bilang sedang dari Yerusalem menuju Emmaus jalan kaki sepanjang 11 km. Hati mereka
Ini yang membuat mereka nggak bisa mengenali Yesus. Sebenarnya apa sih yang buat mereka nggak bisa? Tiba-tiba Yesusnya muncul. Tiba-tiba Yesusnya datang. Tiba-tiba mereka kok nggak nanya ini siapa? Saking asiknya mereka ngobrol seperti biasa. Manusiawi ya. Kita lagi asik-asik ngobrol. Tiba-tiba teman kita nongol. Kita nggak tahu dia datangnya dari mana. Kita nggak menyadari dia datang dari mana. Tetapi ini bukan seperti itu. Ini lebih dari seperti itu. Kleopas dan temannya waktu berjalan tiba-tiba Yesus muncul. Dan ternyata Alkitab mencatat apa sih yang membuat mereka nggak mengenali waktu itu. Karena jelas banget ayat Alkitab berkata bahwa mereka tidak mengenali Yesus. Ayatnya ke-21 berkata seperti ini. Ayatnya ke-21 tadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Ayatnya ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata Kleopas dan temannya berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Hati mereka membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Kenapa? Karena hati mereka pertama adalah kecewa. Mereka berkata bahwa padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan. Jadi Kleopas kecewa, kenapa kok nggak sama seperti apa yang dipikirkan. Hati mereka kecewa melebihi pengharapan mereka. Jadi versusnya adalah pengharapan. Ternyata pengharapan mereka kalah dengan kekecewaan. Ayat yang ke-21 berkata bahwa padahal dulu Yesus yang nabi yang berkuasa ini kami mengharapkan dia yang membebaskan kami. Jadi Yesus dianggap sebagai Mesias. Pemikiran mereka Yesus itu Mesias. Tapi karena Yesusnya mati dan mereka bilang udah gak berkuasa. Karena itu kemarin mereka kecewa. Pengharapan. Ketika kita kecewa berarti kita hilang pengharapan. Ayat yang ke-21. Lalu berikutnya, apa sih hati mereka yang membuat mereka sepertinya gak bisa kenal Yesus. Ayat yang ke-23 berkata seperti ini, 23 ya. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Kuatir. Wah. Kuatir. Mereka bimbang. Nah, ini versusnya apa? Iman. Hati mereka bimbang. Hati mereka khawatir. Karena mereka khawatir dan bimbang, mereka kehilangan yang namanya iman. Khawatir dan bimbang, kebimbangan, kekhawatiran menguasai mereka, melebihi iman mereka. Mereka sempat, tadi kan saya bilang, ini ternyata Kleopas dengan teman ini sering menghadiri KKR Yesus. Mereka melihat bagaimana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Mereka mungkin menyaksikan 5.000 orang dikasih makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu masih ada sisa 12 bakul. Mereka mungkin mendengar cerita bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Yesus itu enggak bangkit. Mereka berpikir bahwa Yesus itu enggak hidup. Karena mereka belum bertemu langsung. Maka hati mereka menjadi khawatir dan bimbang. Iman mereka yang tadinya begitu besar, yang begitu luar biasa. Mereka percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Karena mereka melihat mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Hari itu hati mereka, waktu mereka jalan dari Yerusalem kepada Emmaus. Mereka penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan yang mengalahkan iman mereka. Ya, artinya iman mereka kalah oleh kekhawatiran dan kebimbangan. Yang terakhir, kenapa kok mereka gak bisa mengenali Yesus? Ini sekali lagi Alkitab mencatat. Ayat yang ke-19 kita buka lagi Alkitab kita ayat 19. Apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Mereka, Kleopas dan temannya mengenal Yesus sebagai nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Tetapi nih, mengenal, mereka bisa menceritakan tentang Yesus. Mereka mengenal siapa Yesus. Tetapi Kleopas dan temannya ternyata mereka mengenal Yesus tanpa mencintai Yesus. Mereka cuma mengenal Tuhan berdasarkan kepentingan mereka. Mereka mengenal Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Tetapi mereka ternyata tidak mencintai. Mereka cuma sekedar kenal. Mereka cuma sekedar tahu. Mereka cuma sekedar, oke, Yesus itu luar biasa. Kami mengharapkan dia menjadi Mesias kami, menjadi penolong kami. Tetapi ternyata mereka tidak mencintai Yesus.
ketiga poin ini. Ayat 21, ayat 23, ayat 19. Jadi ini ayat 21, ayat 23 dan ayat yang ke-19. Ada di slide. Jadi bisa dilihat bahwa ternyata hati mereka waktu berjalan dari Yerusalem ke Emmaus penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kekhawatiran. Dan mereka bisa bicara tentang Yesus, tapi mereka cuma mengenal, tetapi mereka tidak mencintai Yesus. Nah, coba dengan 3 poin ini, sebenarnya gampang banget. Ketika muka kita muram, ketika kita tidak bersemangat, kita memang ngobrol, kita memang mungkin memuji Tuhan, kita mungkin menyembah Dia, tapi ternyata hati kita terdiri dari 3 poin ini. Sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Yesus di antara kita. Ternyata kita tidak bisa bukan sekedar, mungkin kalau merasakan itu lebih sensitif. Tapi padahal dia sudah datang. Sudah kelihatan secara kasat mata oleh Kleopas dengan temannya. Tapi mereka nggak bisa merasakan, sama seperti kita. Kita sepertinya kok Yesus jauh, kok Yesus nggak ada. Atau kalaupun Yesus ada, tapi sepertinya dia udah nggak punya kuasa. Banyak yang berpikir bahwa dengan kondisi seperti ini sepertinya bahwa iman kita diuji. Iman kita diuji. Kita menjadi khawatir, kita menjadi bimbang, kita bahkan malah ada beberapa orang yang mungkin kayaknya virus ini lebih hebat dari Yesus. Kelihatan banget dari setiap face, dari setiap wajah, dari setiap kesemangatan kita. Karena 2 orang ini ketika mereka berjalan dengan lesu. Tidak ada semangat. Apa buktinya? Kita lihat pada ayat berikutnya ya. Kita lihat pada ayat berikutnya. Ayat yang keloncat ternyata ya. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Artinya ketika Yesus bicara, ketika Yesus menerangkan, baru hati mereka berkobar. Sebelumnya hati mereka penuh dengan kekecewaan. Karena apa yang mereka harapkan pada ayat ke-21. Tadinya mereka berharap bahwa Yesus itu adalah yang menyelamatkan mereka. Mereka kecewa. Muka kita tidak pernah seperti tidak ada sukacita. Kita sepertinya punya beban berat. Kenapa? Karena kita kecewa. Apa yang kita harapkan nggak terjadi. Kita udah doa, kita udah berpuasa, kita udah rajin baca Alkitab. Tapi semua yang kita harapkan ternyata nggak berhasil. Ternyata apa yang kita pikirkan nggak tercapai. Ini ada kekecewaan dalam hati. Lalu kita berpikir bahwa iman kita goyang. Kenapa? Karena manusiawi, khawatir dan bimbang itu manusiawi. Tetapi ketika khawatir dan kebimbangan menguasai hidup kita, itu berarti iman kita sedang dikalahkan. Artinya ketika engkau khawatir, imanmu hilang. Ketika engkau kecewa, pengharapanmu hilang. Yang terakhir, kebanyakan orang Kristen tahu hari ini adalah hari kenaikan Yesus. Tahu dia adalah Allah yang berkuasa. Tahu dia adalah Allah yang heran dan ajaib. Bahkan mungkin pernah merasakan, bahkan bukan cuma mungkin, tetapi memang pernah merasakan. Pernah dapat mujizat, pernah ditolong Tuhan, pernah dibantu Tuhan, pernah mengalami banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang itu. Tetapi ternyata mereka cuma mengenal Yesus sebatas pikiran mereka. Makanya Tuhan katakan tadi di sini, bodoh. Karena ternyata banyak orang Kristen hanya mengenal Tuhan tetapi tidak mencintai Tuhan. Beda ya, kalau kita lagi pacaran, sebelum pacaran pasti kita harus kenal dulu. Ketika kita mulai kenal, semakin kita kenal, ketika kita memutuskan untuk menjadikan dia teman spesial, wah the best friend. Nah makanya ketika kita mulai jadikan dia, kita mulai belajar untuk mencintai dia. Bukan sekedar mengenal, banyak orang yang kita kenal. Jadi kalau kita bicara mengenal Yesus, pengertian sebenarnya mengenal dia itu lebih seperti Paulus katakan. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya. Bukan sekedar tahu tetapi benar-benar hidup di dalam dia. Inilah yang namanya mencintai. Jangan cuma sekedar mengenal Yesus, tapi mari mulai hari ini mencintai dia. Hati 2 orang ini gak bisa mengenali Yesus karena 3 poin ini. Lalu bagaimana sih caranya? Kok? Kita lihat ya berikutnya, kita lihat. Alkitab berkata seperti ini. Ayat yang ke-30, ayat 30. Waktu ia duduk makan, ayat 31 dulu saya loncat ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, seketika itu juga waktu mereka sedang duduk makan, tiba-tiba kalau saya baca urutannya ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam
dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana proses mata daripada kedua orang ini? Kleopas dan temannya terbuka. Ternyata ada dua perkara yang dikerjakan oleh Kleopas. Dua perkara yang dikerjakan oleh Kleopas dan temannya. Pada ayat ke-29 dikatakan begini. Kleopas ngomong sama Yesus, tinggallah bersama dengan kami. Nah, proses pertama artinya tinggal. Catat baik, bukan tinggal artinya Yesus engkau tinggal, tapi aku yang pergi. Nah, artinya di sini tinggal, Alkitab katakan tinggal bersama. Tinggal bersama. Kleopas mengajak Yesus tinggal bersama dengan mereka, bersama dengan temannya. Tinggal bersama, pengertiannya jelas banget, tinggal bersama. Bukan ngajak Yesus tinggal tapi kitanya pergi. Ngajak Yesus tinggal lalu kita cuekin. Kenapa? Karena ada bahagian kedua. Waktu dikatakan tinggallah bersama dengan kami, yang keduanya dikerjakan oleh Kleopas dan temannya. Dikatakan seperti ini. Ini ayatnya ke-29. Dan ini lihat ayatnya ke-30, Tuhan katakan mereka makan bersama. Saya nggak tulis makan bersama, tetapi artinya memiliki hubungan. Ayat ke-30. Mereka memiliki hubungan, mereka makan bersama, memiliki persekutuan, memiliki relationship. Mereka tidak sekedar Yesusnya datang, Yesus tinggalin di bawah, kita tinggal di lantai atas. Atau Yesus tinggal di loteng lantai 3, kita tinggal di lantai dasar. Enggak seperti itu. Kita ada dalam satu ruangan, lalu Yesusnya di pinggir kanan, kita di pinggir kiri. Atau Yesusnya di depan, kitanya di belakang. Tetapi di sini dikatakan, mereka minta Yesus tinggal bersama mereka, lalu mereka memiliki hubungan, persekutuan. Persekutuan, mereka sama-sama makan dan minum. Mereka mengadakan perjamuan bersama. Waktu itu Kleopas dan temannya mengajak Yesus tinggal. Waktu Yesus diajak tinggal, Kleopas gak mau cuekin. Ini yang terjadi, Kleopas ngajak makan. Mereka makan bersama, memiliki persekutuan, memiliki hubungan. Dua hal ini ketika Kleopas dan temannya mengerjakan, seketika itu juga mata mereka terbuka. Mereka tadinya tidak menyadari bahwa Yesus ada. Tetapi kita lihat ayatnya, kita akan baca lihat ayat 30. Ayat 30 berkata seperti ini. Kita lihat ya firman Tuhan. Ketika itu ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Saya ulangi pelan-pelan. Ketika Kleopas dan temannya mengajak Yesus tinggal bersama, ya. Lalu mereka memiliki persekutuan, makan bersama. Lihat ayatnya berbunyi seperti ini. Seketika itu terbukalah mata mereka. Mata mereka terbuka lalu mengenal dia. Lihat ayatnya. Waktu mata mereka terbuka, waktu yang tadinya merem, tiba-tiba mereka terbuka. Lalu mereka mengenal yang namanya Yesus. Ketika itu juga di detik yang sama Yesusnya pergi. Wah, temanya you are not alone. Tapi waktu kita mulai mengenali Yesus, tiba-tiba Yesusnya pergi. Tiba-tiba Yesusnya hilang. Waktu Kleopas dan temannya tiba-tiba ngajak tinggal lalu memiliki hubungan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ayat Alkitab berkata bahwa mereka mengenal dia tetapi ia lenyap. Loh, berarti kalau gitu ditinggal lagi sendirian dong. Nah, yang tadi saya bacakan. Lihat ya, ayatnya ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ayat 33. Bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus 11 kilo. Menurut saya gak ada kerjaan. Cuma tinggal semalam jalan kaki 11 kilo. Iya kan? Ini benar-benar gak ada kerjaan. Ini mungkin lagi stres. Makanya kecewa, khawatir, bimbang, mengenal. Orang yang jalan tanpa arah, orang yang sering pergi gak tahu tujuannya kemana. Ya ini, kecewa, khawatir, bimbang, mengenal. Minimal ke gereja, tapi ke gereja gak tahu ngapain. Sama, kecewa, khawatir, bimbang. Karena gak kenal. Sama. Mereka 11 kilo jalan kaki, tiba-tiba besok pagi bangun, lalu kembali ke Yerusalem. Tapi lihat yang terjadi.
mereka bilang begini. Di situ mereka mendapati ke-11 murid, mereka berkumpul bersama-sama dengan teman mereka 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Waktu mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak mengenali karena 3 poin ini. Tetapi ketika mereka melakukan 2 poin ini, apa yang tadi mereka ceritakan tentang nabi berkuasa di hadapan Allah, di hadapan bangsa Israel, tetapi mereka katakan bahwa wanita-wanita perempuan yang lalu teman kami sampai juga ke kubur, katanya Yesus itu tapi mereka nggak melihat. Hari itu mereka katakan seperti ini, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Wah, kalimat ini menampakkan diri kepada Simon. Jadi ada lagi pengertiannya, jadi nanti panjang ya. Sementara tangkap dulu ini, sementara tangkap ini. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti, memiliki persekutuan, mengenal Yesus yang pada akhirnya kita bisa mencintai dia ketika kita memiliki the special relationship, memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Mata hati, mata rohani kita terbuka. Yesus sepertinya hilang. Yesus sepertinya lenyap. Tapi hati kita tahu bahwa dia ada bersama dengan kita. Hati kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, dia adalah nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa, seluruh masalah, seluruh persoalan, seluruh situasi, seluruh kondisi. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang hebat, dia adalah Allah yang memelihara kita. Kita sepertinya hilang, kecewa, khawatir, bimbang, padahal Yesusnya ada. Kita merasa sepertinya dia gak perhatian, padahal sebenarnya Yesus sedang memperhatikan kita. Kenapa? Karena ketiga poin ini mengalahkan pengharapan kita, mengalahkan iman kita. Kita kehilangan poin-poin utama. Tetapi justru ketika kita memiliki kembali, kita mencintai Tuhan lebih lagi, kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan. Maka ketika itu kita akan merasakan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini dia berangkat ke sorga, kalau hari ini kita rayakan, kita mungkin mengenang, mungkin memperingati bahwa beberapa tahun, beribu tahun yang lalu dia naik ke sorga. Lalu kita berpikir kita gak hidup di zaman itu. Bagaimana kita bisa percaya? Kita butuh tinggal bersama. Ajak Tuhan masuk dalam hidup kita. Ajak Yesus masuk dalam pekerjaanmu. Ajak Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Ajak Yesus masuk dalam sekolahmu. Lalu bukan sekedar dia masuk, dia tinggal. Tapi bangun hubungan dengan dia. Selalu komunikasikan dengan dia. Maka saya percaya memang dia tidak terlihat dengan mata. Memang kita tidak bisa merasakan dia secara fisik. Tetapi saya percaya ketika Alkitab katakan, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Mintalah, maka apapun yang kau inginkan, aku akan memberikan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan dia, kita gak pernah akan merasa kita sendiri. Kita gak akan pernah merasa berjalan sendiri. Situasi hari ini boleh sepertinya menakutkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kapan ini berakhir. Tidak ada satu ahli pun yang bisa menjamin kapan ini berakhir. Tapi satu yang saya percaya, kapanpun ini berakhir, itu adalah waktunya Tuhan. Tetapi selama proses menuju ke sana, ini adalah waktu kita diproses. Untuk kita tetap percaya. Kita tidak kehilangan pengharapan, kita tetap memiliki iman, dan kita semakin mencintai dia. You are not alone. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan menjadi sendiri. Yesus ada bersama dengan kita sekarang dan selamanya. Amin. God bless you. Terima kasih untuk firman-Nya yang untuk menguatkan kita semua. Kita nyanyikan pujian dan Engkau mengangkat kami, dan kita sambung dengan doa Bapa kami. Menjadi jemaat terpuji
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dan Kau mengangkat kami untuk menjadi jemaat terpuji, ternama dan terhormat, dan kami menjadi umat yang kudus bagi-Mu Tuhan, sampai Sekali lagi, dan Kau mengangkat kami. Dan Kau mengangkat kami untuk menjadi jemaat terpuji, ternama dan terhormat, dan kami menjadi umat yang kudus bagi-Mu Tuhan, sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, memperingati kenaikan Engkau Tuhan. Menaikkan syukur kami atas segala apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami Bapa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Kami boleh punya pengharapan yang di dalam Engkau Tuhan. Iman kami tetap teguh Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau Bapa, tapi kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Bapa, biar Kau tambahkan dalam setiap kami Tuhan kasih-Mu dan kecintaan kami Tuhan semakin mendalam, sehingga kami Tuhan tahu dan kami semakin yakin, dan apapun yang Engkau kerjakan lewat hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami Tuhan diperlengkapi lebih lagi dan lebih lagi. Kami boleh Tuhan mengundang Engkau untuk bersama-sama kami, tinggal bersama-sama kami Tuhan. Dan kami boleh memiliki hubungan yang lebih lagi, lebih erat lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau dan melihat Engkau, tanda-tanda ajaib, mata rohani kami, hati kami, semuanya Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu, kuasa-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu yang luar biasa Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siang ini kami disegarkan oleh firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Yang menuntun hidup kami sepanjang hari. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penolong kami, menuntun kami, dan menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Biar itu terus termatrai dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Nama Tuhan yang diagungkan lewat hidup kami Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan lewat hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang melimpah. Dan setiap apapun, kondisi apapun saat ini yang sedang kami hadapi, itu tidak mengurangi sedikit apapun Tuhan untuk kami lebih lagi mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Perlindungan, penyertaan-Mu terus yang kami terima begitu luar biasa Bapa. Engkau yang ditinggikan pagi ini, Engkau yang diagungkan, dan Engkau yang dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.